Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mans Nazma. Kali ini kita akan menceritakan kisah cinta tragis yang menjadi legenda di berbagai negara. Berikut adalah kisah cintanya. Yang pertama, kisah cinta Mak Lampir. Awal cerita, dahulu kala Mak Lampir jatuh cinta kepada seorang pemimpin dari pasukan harimau, yakni Datu Panglima Kumbang. Namun sayangnya, cinta Mak Lampir tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Akhirnya, Mak Lampir dibuang oleh kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Mak Lampir mengasingkan diri ke Gunung Merapi. Saat itu, Mak Lampir tidak mengetahui bahwa Datu tersebut mencintai dirinya. Sampai Mak Lampir dan Datu tersebut bertemu di sebuah pertempuran yang menewaskan Datu. Menjelang kematiannya Datu, Mak Lampir baru mengetahui bahwa Datu tersebut mencintai dirinya. Karena Mak Lampir mengetahui Datu tersebut mencintai dirinya, dia sangat menyesal. Menyesal karena sudah membunuhnya. Kemudian, karena cintanya terhadap Datu tersebut dan karena kesaktian Mak Lampir, tubuh Datu tersebut diikat ke bumi untuk menghidupkan kembali Datu tersebut. Dengan resiko wajah dan tubuh Mak Lampir berubah menjadi jelek setelah dihidupkan kembali. Namun sayangnya Datu tidak mengenali sosok Mak Lampir. Sedangkan sosok Mak Lampir yang sekarang menjadi seperti setan. Sungguh kasihan guys, seorang Mak Lampir. Udah rela berkorban demi cintanya untuk menghidupkan kembali seorang yang dia cintai. Tapi namun sayangnya, seorang yang dia cintai tidak mencintainya, malah menghina dirinya dikarenakan kejelekan dan buruknya. Padahal hatinya tetap seorang Mak Lampir yang dulu mencintai dirinya dan dia cintai. Jangan begitu ya guys. Oke, next, yang kedua. Kisah cinta kali ini berasal dari Pulau Kemaru, Palembang. Diceritakan bahwa ada seorang putri yang bernama Siti Fatimah. Dia menikah dengan seorang saudagar kaya raya di Tiongkok, Cina, yang bernama Tan Bun An. Setelah menikah, pasangan tersebut balik lagi ke Indonesia. Pasangan tersebut pulang dari Tiongkok ke Palembang dengan membawa 7 kuci yang diberikan oleh kedua orang tua Tan Bun An. Namun ketika sampai di Sungai Musi, Tan Bun An membuka salah satu guci tersebut. Ternyata isi dari guci tersebut hanyalah sawi asin. Bayangkan guys, jauh-jauh dari Tiongkok, Cina ke Palembang sampai di Sungai Musi cuma sawi asin guys. Coba bayangin. Saking kecewanya Tan Bun An, akhirnya guci-guci tersebut dibuanglah ke Sungai Musi. Ketika hanya tertinggal satu guci yang tersisa dan guci tersebut pecah di dek kepala kapal, dia pun baru mengetahui bahwa satu guci tersebut adalah berisi emas. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An menceburkan dirinya ke dalam sungai untuk mengambil guci-guci emas tersebut. Sayangnya, Tan Bun An tidak muncul ke permukaan. Akhirnya, Siti Fatimah pun menceburkan diri ke dalam sungai untuk menemukan suaminya. Namun sayang sekali lagi, kedua sejoli tersebut meninggal tenggelam di Sungai Musi. Bagi kamu yang sedang merasakan jatuh cinta dan indahnya kebersamaan bersama orang yang kamu cintai, maka banyak-banyaklah bagi kalian bersyukur karena kalian tidak merasakan nasib yang sama seperti Siti Fatimah dan Tan Bun An. Tan Bun An. Apakah kalian sering mendengar cerita antara orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda? Ada yang bilang kalau dipaksa orang Jawa menikah dengan orang Sunda, maka mereka tidak langgeng, tidak harmonis, bakalan pecah. Wow, ada apa sih sebenarnya mengenai percintaan antara orang Sunda dengan orang Jawa? Semua berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk yang ingin mempersunting Putri Dia Pitaloka. Putri Dia Pitaloka berasal dari negeri Sunda. Setelah Raja melihat lukisan Dia Pitaloka yang tergantung di dalam istana kerajaan Majapahit, langsung timbul rasa cinta di dalam lubuk hati sang raja. Setelah mendapat restu,
dari kerajaan, maka Raja Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Raja Linggabuana untuk melamar putrinya. Upacara pernikahan pun dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Sunda keberatan, dikarenakan tidak lazim seorang perempuan untuk pergi ke tempat lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa sebenarnya ini adalah jebakan yang akan dilakukan oleh Kerajaan Majapahit untuk menaklukkan negeri Sunda. Tetapi, Raja dari Kerajaan Sunda memutuskan untuk tetap berangkat karena ada ikatan persaudaraan di antara kedua negara tersebut. Berangkatlah Raja Linggabuana bersama rombongan ke Majapahit. Raja tersebut diterima dan ditempatkan di Pesanggerahan Bubar. Melihat Raja Sunda dengan rombongan yang sedikit beserta Putri Dia Pitaloka, maka terbesit pikiran Gajah Mada, wah, kesempatan nih untuk menguasai Sunda. Gajah Mada pun melobi Hayam Wuruk. Bagaimana nih kalau Dia Pitaloka bukan sebagai pengantin, tapi melainkan sebagai tanda bukti takluknya Sunda terhadap kerajaan Majapahit? Akhirnya Hayam Wuruk pun bingung. Dia harus memilih apakah cintanya Dia Pitaloka atau Gajah Mada sebagai orang yang dia percayai sejak kecil. Ini mah yang namanya si malakama, guys. Belum lagi Hayam Wuruk memutuskannya, Gajah Mada sudah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Raja Lingga beserta Putri Dia Pitaloka. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria, maka Raja Linggabuana tetap mempertahankan kerajaannya. Dia menolak untuk memberikan tahta kerajaannya. Akhirnya peperangan tersebut terjadilah antara Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Setelah peperangan tersebut, karena jumlah dari Kerajaan Sunda tidak begitu banyak, maka Kerajaan Sunda seluruhnya tewas di tempat bersamaan dengan Dia Pitaloka. Hayam Wuruk pun berduka dan menyesali tindakan tersebut, serta mengirim utusan ke Kerajaan Sunda untuk meminta maaf atas semua kejadian tersebut, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa tersebut akan dimuat dalam Kidung Sunda agar diambil hikmahnya. Jangan begitu ya guys. Cerita gagalnya pernikahan Raja Hayam Wuruk bersama Putri Dia Pitaloka agar menjadi pembelajaran bagi kita, karena mau menikah dengan siapapun, mereka akan bahagia dengan cara mereka masing-masing. Jika kamu pernah melihat serial Joda Akbar, maka kamu akan mengenal sosok Salim dan Anarkali. Kisah dua sejoli ini ditentang karena berbeda tahta. Sebab Salim adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Mughal besar, sedangkan Anarkali adalah seorang gadis budak penari yang cantik. Kisah cinta Salim dan Anarkali merupakan kisah percintaan yang sangat tragis, karena pada saat itu ada perayaan besar yang mana Selir Akbar mengadakan pertunjukan tari yang akan dibawakan oleh Anarkali. Karena dengan kecantikannya yang luar biasa, maka Salim tertarik. Tapi di sisi lain, karena dia adalah putra raja, maka Raja Akbar tidak menyetujui, sedangkan Anarkali adalah seorang budak. Sampai pada akhirnya Pangeran Salim memberitahukan kepada raja bahwa dia ingin menikahi Anarkali, karena Raja Akbar melarang Salim untuk mendekati Anarkali. Dikarenakan Pangeran Salim mencintai Anarkali, maka raja memutuskan untuk menangkap Anarkali dan dipenjarakan di penjara bawah tanah di daerah Lahore. Karena dengan kejadian tersebut, maka pangeran dengan raja melakukan peperangan. Dikarenakan pasukan raja banyak, makanya Pangeran Salim ditaklukkan raja dan dihukum mati. Mendengar kejadian tersebut, Anarkali meminta kepada raja agar supaya digantikan dirinya untuk dihukum demi menyelamatkan Pangeran Salim. Jangan begitu ya guys. Terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, subscribe, talk and do more. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.